wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ira Fitria Rahayu, Istiqomah Yahya, dan Risma Ramadan Tijailani, kelas 6E akan menjelaskan tentang definisi graf dan jenisnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teori graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Permodelan dari graf dinyatakan sebagai noktah, bulatan, atau titik. Hubungan antara objek dinyatakan dengan garis. Berikut adalah sebuah contoh peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi graf. Graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan VE ditulis dengan notasi G sama dengan VE, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul verticals atau node, dan E adalah himpunan sisi H atau arcs yang menghubungkan sepasang simpul. Berdasarkan definisi bahwa V tidak boleh kosong, sedangkan E boleh kosong. Jadi sebuah graf dimungkinkan tidak mempunyai sisi satu buah pun, tetapi simpulnya harus ada, minimal satu. Graf yang hanya mempunyai satu simpul tanpa sebuah sisi dinamakan graf trivial. Selanjutnya, penulisan pada graf. Simpul dapat dinomori dengan huruf seperti A, B, C, sampai Z dengan bilangan asli 1, 2, 3, atau gabungan keduanya. Sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan U, V, atau dinyatakan dengan lambang E1, E2, sampai dengan seterusnya. Dengan kata lain, jika E adalah sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V, maka E dapat ditulis sebagai E sama dengan UV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari yang sebelumnya, yaitu penulisan pada graf. Langsung saja kita lihat di sini ada sebuah graf dengan bulatan P, Q, dan R, di mana bulatan ini dapat kita sebut dengan simpul dan garis yang menghubungkan kedua simpul dapat kita sebut dengan sisi. Sebagai contoh, di sini ada sebuah graf di mana kita dapat menentukan V dan E. Nah, untuk V itu adalah simpul dan E itu adalah sisi. Maka untuk simpulnya yaitu V1, V2, V3, V5, sehingga simpulnya itu ada 4. Untuk sisinya itu sendiri kita bisa menuliskan atau melambangkan dalam bentuk E atau U, V. Nah, kita menuliskan terlebih dahulu dalam bentuk E ya. Nah, di sini ada E1, E2, E3, E4, E5, atau kita tulis dengan U, V, yaitu V1, V2, V2, V3, V1, V3, hingga V1, V5, sehingga sisinya itu ada 5. Selanjutnya ada jenis-jenis graf. Graf ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian atau beberapa jenis. Nah, itu berdasarkan pada sudut pandang pengelompokannya. Salah satunya ini berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Maka secara umum dapat dikelompokkan atau digolongkan menjadi dua jenis, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf sederhana atau simple graph yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Di sini ada contoh dari graf sederhana di mana kita menentukan kembali V dan E. Nah, untuk V-nya atau untuk simpulnya yaitu 1, 2, 3, 4. Selanjutnya untuk sisi itu 1,2, 2,3, 1,3, 2,4, dan 3,4. Gampangan ya teman-teman, dilanjut. Nah, selanjutnya ada graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf tak sederhana adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Ada dua macam dalam graf tak sederhana, yaitu graf ganda dan graf semu. Graf ganda atau multigraf yaitu graf yang mengandung sisi ganda, di mana sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul ini bisa lebih dari
2 buah. Nah, adapun contoh dari graf ganda. Nah, di sini kita menentukan kembali V dan E. Untuk V-nya yaitu 1, 2, 3, 4, dan E-nya CE, E2, E3, E4 hingga E7, atau kita tulis dalam bentuk U, V, yaitu 1,2, 2,3, 1,3 hingga 3,4. Nah, kenapa sih gambar ini atau contoh ini dikatakan dengan graf ganda? Nah, hal tersebut terlihat dari E3 itu kan sama dengan 1,3 dan E4 itu juga 1,3. Nah, ini yang dinamakan dengan sisi ganda. Karena kedua sisinya ini saling menghubungi dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Dilanjut ya teman-teman. Di sini ada graf semu atau pseudograf atau graf yang mengandung gelang, kalang, atau luv. Nah, di sini ada sebuah contohnya dari graf semu, di mana kita menentukan kembali untuk V dan E. Untuk V-nya yaitu 1, 2, 3, 4, dan E-nya itu E1, E2, E3 hingga E8, atau kita tulis dalam bentuk U, V, 1,2, 2,3, 1,3 hingga 3,3. Nah, gambar ini juga kenapa sih gitu dikatakan graf semu? Hal tersebut terlihat dari sisi E8. Dia itu menghasilkan 3,3. Nah, ini yang dinamakan gelang, kalang, atau luv karena dia berawal dan berakhir pada simpul yang sama, teman-teman. Selanjutnya, berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan menjadi dua jenis, yaitu graf tak berarah dan graf berarah. Pertama akan dibahas graf tak berarah. Graf tak berarah yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Pada graf tak berarah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Misal, U, Pi sama dengan Pi, U adalah sisi yang sama. Berikut ini merupakan contoh graf tak berarah. Di sini ada gambar A, B, dan C. Ketiga graf ini merupakan graf tak berarah. Kemudian, pada gambar A, kita akan menentukan Pi atau simpul dan E atau sisi. Pada gambar A, terdapat 4 simpul, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Untuk sisinya, pada gambar A, terdapat 5 sisi, yaitu 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Selanjutnya, pada gambar B akan ditentukan simpul atau Pi. Pada gambar B terdapat 4 simpul, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Untuk sisinya terdapat 7 sisi, yaitu 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4, dan 3, 4. Karena pada gambar B sudah ada nama sisinya, maka kita dapat menuliskan langsung nama sisinya, yaitu E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Yang kedua, graf berarah. Graf berarah yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Pada graf berarah, sisi yang mempunyai arah biasanya disebut dengan busur. Pada graf berarah, misalkan ada U, Pi, tidak sama dengan Pi, U. Untuk busur U, Pi, simpul U dinamakan simpul asal, dan simpul Pi dinamakan simpul terminal. Berikut ini merupakan contoh graf berarah. Pada gambar 1, kita akan mencari simpul atau Pi dan sisi atau E. Pada gambar 1, terdapat 4 simpul, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Untuk sisinya terdapat 7 sisi, yaitu 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 4, 2, dan 4, 3. Jadi, pada graf berarah, kita dapat menentukan sisinya berdasarkan arah yang ditunjukkan. Pada gambar 2 pun sama seperti itu untuk mencari simpul dan sisinya. Maka diperoleh
Berikut ini merupakan tabel jenis-jenis graf. Selanjutnya ada contoh. Gambarlah graf sederhana yang tak berarah berdasarkan simpul dan sisi yang telah ditentukan sebagai berikut. Pertama kita buat simpulnya, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Lalu sisinya 1, 3, 1, 7, 1, 9, 9, 7, 3, 9, 7, 5, 3, dan 35. Atau kita juga dapat menggambar seperti gambar berikut. Penggambaran bisa seperti apapun, yang terpenting sesuai dengan simpul dan sisi yang sudah ditentukan.